Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi dalam pengadaan input atau usaha pengolahan hasil pertanian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bernard Dwi Febro Lempang, kedua ada Firmanda Putri Puspitasari, ketiga ada Zulfito Syariat Asnawi, yang keempat ada Danadak Syarafif Ar-Rozi, yang kelima ada Zinia Khodiunisa, keenam ada Dava Nevrizan Febrian, ketujuh adalah Freska Biarga Biandara. Oke, dengan saya Zinia Khairunisa. Pada sebab yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan agroindustri. Perencanaan agroindustri dimulai dengan penentuan jenis usaha agroindustri apa yang akan dilaksanakan. Lalu, dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada pemilihan teknologi, yang kedua pemilihan lokasi, yang ketiga fasilitas persediaan dan masukan, yang keempat perencanaan bahan pelengkap produksi pengolahan, yang kelima perencanaan desain produksi. Pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dinilai, yaitu yang pertama ada kesesuaian dengan kebutuhan pasar, lalu berlangsungnya proses produksi, ketersediaan suku cadang, biaya penanganan, biaya sosial, fasilitas pengadaan, sumber daya manusia, fleksibilitas dalam proses, dan ketersediaan energi. Poin B ada pemilihan lokasi. Saat memilih lokasi pabrik atau industri, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti ketersediaan bahan baku, lalu lokasi pemasaran, apakah dekat atau dengan pasar atau tidak, lalu ada sarana dan prasarana fisik, seperti transportasi, distribusi, komunikasi, dan energi. Lalu ada ketersediaan tenaga kerja, lalu areal pengembangan. Jika tidak, bisa mengakibatkan pemborosan, seperti biaya pengangkutan dan komunikasi, investasi sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Dengan demikian, biaya produksi yang dihabiskan sangatlah besar, sehingga daya saing produk kurang. Lalu ada bagan dan tata letak perusahaan agroindustri. Yang pertama yaitu tata letak fungsi umum atau General Function Layout. Jenis bagan ini menggambarkan hubungan antara peralatan-peralatan, bangunan-bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan. Yang kedua ada diagram alir bahan atau Material Flow Diagrams, menggambarkan peraturan dan jumlah input seperti material, bahan tambahan, bahan pelengkap, dan utility, serta semua output atau produk antara produk akhir serta emisi dan produk sampingan yang melalui layout pabrik. Lalu yang ketiga ada diagram garis produksi atau production line diagrams. Jenis ini menggambarkan lokasi spesifikasi peralatan, kebutuhan tempat atau ruang, kebutuhan utility, besar bagian tumpukan barang, dan lain-lain untuk setiap tahap dalam proses atau aliran dalam pabrik. Lalu yang keempat ada tata letak transportasi atau transportation layout, yaitu jenis tata letak yang menunjukkan jarak dan mode dalam pengangkutan atau pemindahan input dan output ke dan dari lini produksi. Lalu berikutnya ada utility consumption layouts. Tata letak ini berfungsi untuk menentukan jumlah lokasi utilitas dalam pengoperasian dalam pabrik, diantaranya biaya nyata ataupun biaya karena kerusakan, resiko, kehilangan, dan lain-lainnya. Lalu ada tata letak komunikasi. Tata letak komunikasi ini menentukan lokasi dan jenis peralatan apa saja yang digunakan dalam kelancaran produksi. Lalu ada tata letak tenaga kerja. Tata letak tenaga kerja ini menggambarkan jumlah tenaga kerja dan tingkat keahlian karyawan yang diperlukan dalam proses sebagai evaluasi intensitas keperluan tenaga manusia dalam setiap tahapnya. Lalu yang terakhir ada tata letak fisik. Tata letak fisik ini menggambarkan analisis lingkungan ilmiah, lingkungan pabrik. Analisis ini didasarkan pada kondisi geodesi, geologis, hidrologis, tanah, mekanis, dan lain-lain.
selanjutnya ada perencanaan bahan pelengkap produksi pengolahan. Jadi dalam proses pengolahan produksi itu diperlukannya bahan pelengkap. Bahan pelengkapnya ini beragam sehingga kita perlu merencanakannya. Hal ini dikarenakan bahan pelengkap ini sifatnya sangat beragam. Untuk itu harapannya dengan adanya perencanaan bahan pelengkap ini, kita dapat memilih bahan yang sesuai dan efisien. Lalu ada perencanaan desain produksi. Perancangan desain produksi ini bergantung pada jenis tata usaha, besar kecilnya usaha, intensitas pengguna tenaga kerja atau modal, dan besar kecilnya usaha. Perencanaan desain produksi terbagi atas 3, yaitu perencanaan agregat implementasi, jadwal produksi, dan rekayasa. Semua sumber daya produksi, baik berupa input maupun berupa fasilitas produksi, diorganisasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, pengorganisasian input dan sarana pengolahan dibagi menjadi 2, yaitu SDM dan fasilitas produksi, di mana SDM terbagi menjadi 2, yaitu organizing dan staffing. Organizing adalah mampu menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi agribisnis. Sedangkan staffing adalah orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi agribisnis. Penempatan setiap personal pada posisi yang sesuai dan masing-masing memiliki deskripsi kerja yang jelas. Penempatan tiap personal sesuai dengan kompetensi dan skill. Operasional agribisnis hendaknya diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan perlu juga motivasi agar instruksi-instruksi dalam berproduksi dapat diterima secara terbuka. Selain itu, staffing juga memegang peranan penting. Staffing dan organizing merupakan 2 fungsi manajemen yang sangat erat hubungannya, di mana organizing merupakan penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi agribisnis. Yang kedua adalah pengorganisasian fasilitas produksi. Yang pertama adalah penyusunan tata letak, yaitu mesin-mesin sesuai dengan tahapan produksi. Kedua adalah penempatan fasilitas pada tempat yang efisien. Ketiga adalah mengalokasikan fasilitas produksi berdasarkan kebutuhan. Di lain pihak, pengorganisasian input produksi lebih mengarah kepada alokasinya yang optimal dalam suatu sistem proses. Materi 3, yaitu kegiatan pengolahan. Definisi dari kegiatan pengolahan adalah suatu operasi terhadap suatu bahan mentah untuk dirubah menjadi sesuatu yang bernilai unggul. Kemudian ciri-cirinya adalah yang pertama dapat meningkatkan nilai tambah, dan yang kedua ada menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau dikonsumsi, yang ketiga ada meningkatkan daya saing, dan yang keempat adalah menambah pendapatan dan keuntungan petani khususnya. Dalam pelaksanaan proses produksi dalam agroindustri didasarkan pada rencana produksi yang telah dibuat. Pada tahap ini, input sudah diterapkan, lalu dimasukkan ke proses produksi menghasilkan output produksi. Kegiatan pengolahan tidak luput dari teknologi pengolahan itu sendiri. Dapat berupa teknologi pengolahan konvensional atau teknologi pengolahan modern. Pemanfaatan teknologi digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pengolahan hasil pertanian. Untuk fungsi pengolahan sebagai kegiatan strategis yang menambah nilai dalam rantai makanan produksi dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Ini dimaksudkan pada hasil pertanian yang lebih unggul dan lebih baik daripada menggunakan teknologi konvensional. Proses penjaminan kesesuaian jalur. Selanjutnya yaitu pengolahan hasil pertanian dapat berupa pengolahan sederhana seperti pembersihan, digunakan untuk memisahkan hasil produksi dengan kotoran-kotoran yang ikut tercampur pada kegiatan panen. Yang kedua yaitu pemilihan atau grading, yang kualitas baik digolongkan dengan kualitas baik lainnya, sedangkan kualitas buruk digolongkan dengan kualitas lainnya. Yang ketiga yaitu pengepakan atau dapat pula berupa pengolahan yang lebih canggih, seperti misalnya penggilingan, 2 penepungan, ketiga ekstraksi dan penyulingan, keempat penggorengan, dan kelima pemintalan, dan yang terakhir adalah pengalengan sebagai pengawet. Dalam kegiatan pengolahan hasil produksi tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan.
Permasalahan yang sering dihadapi pada sifat produk hasil produksi pertanian adalah yang pertama, sifat produk pertanian yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. Biasanya beberapa produk pertanian itu tidak bisa tahan lama atau mungkin akan rusak lebih cepat jika tidak dilakukan pengemasan dengan baik. Yang kedua itu sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri menjadi tidak terjamin. Yang ketiga yaitu kualitas produk pertanian yang dihasilkan pada umumnya masih rendah sehingga mengalami kesulitan dan persaingan di pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya dalam memilih teknologi pengolahan hasil pertanian harus dikaitkan dengan kriteria-kriteria demi menunjang keberhasilan proses pengolahan hasil produksi selanjutnya. Menurut Austin dan Suprapto, bahwa kriteria utama yang harus diperhatikan dalam memilih teknologi pengolahan hasil pertanian diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan kualitas. Teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan di pasar, terutama menyangkut kualitas. Karena preferensi konsumen sangat beragam, maka teknologi yang dipilih pun harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu kebutuhan pengolahan. Tentunya setiap jenis alat pengolahan memiliki kemampuan spesifik untuk mengolah suatu bahan baku menjadi berbagai bentuk produk. Semakin tinggi kemampuan suatu alat untuk menghasilkan berbagai jenis produk, maka semakin kompleks jenis teknologinya dan semakin mahal investasinya tentunya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan kapasitas. Pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan kapasitas yang digunakan, sedangkan kapasitas yang akan digunakan sangat tergantung dengan ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Selanjutnya ada kapasitas kemampuan manajemen. Biasanya suatu pengelolaan akan berjalan baik pada tahap awal karena besarnya kegiatan masih berada dalam cakupan pengelolaan yang optimal. Setelah besar masalah sehingga mulai muncul, hal itu menandakan bahwa skala usaha sudah melebihi kapasitas pengelolaan. Dan yang kelima yaitu kesesuaian teknologi. Dan yang keenam adalah pemilihan teknologi tentunya. Pemilihan teknologi yang tepat mempunyai ciri dapat meningkatkan nilai tambah, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan dan digunakan untuk dimakan, meningkatkan daya saing, menambah pendapatan, dan keuntungan pelaku pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan kegiatan pengolahan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan suatu rencana atau program, jika tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan ini lebih difokuskan terhadap pengawasan pelaksanaan rencana agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dan agar seluruh proses produksi dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan internal atau intern. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal atau ekstern, yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Kemudian pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilakukan. Kemudian pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan atau pengawasan yang langsung dilakukan di lapangan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban
yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Yang terakhir yaitu pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Fungsi pengawasan. Adapun fungsi pengawasan yang diantaranya adalah untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Kemudian untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien ataupun belum. Kemudian tujuan pengawasan adalah yang pertama, membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan, serta efisiensi dan efektivitas kerja. Dan yang terakhir, untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif. Poin kelima, evaluasi kegiatan pengolahan. Fungsi evaluasi adalah menilai pelaksanaan rencana baik yang sedang ataupun yang sudah terlaksana, mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dan tercapai atau tidaknya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Kemudian, mulainya evaluasi kegiatan agribisnis dapat dimulai dari pengadaan bahan baku yang dapat dinilai persediaannya, kemudian jumlah, kualitas, dan kontinuitasnya, kemudian hasil proses produksi, kemudian hasil pemasaran. Nah, selanjutnya adalah materi pengendalian kegiatan pengolahan hasil pertanian. Pengendalian kegiatan pengolahan hasil pertanian dapat diartikan sebagai sebuah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu kegiatan pengolahan hasil pertanian agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan yang sudah ada dalam rencana. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi pengendalian lebih menekankan pada upaya memberi umpan balik, terutama jika dalam pengawasan didapatkan suatu penyimpangan atau keterpaksaan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Nah, jika dalam hasil evaluasi didapatkan suatu peluang kegagalan, harus segera diadakan pengendalian untuk mengembalikan pada jalur yang benar. Nah, dalam usaha pengolahan hasil pertanian, pengendalian dapat dilakukan misalnya pada masalah kelebihan penggunaan tenaga manusia, kelebihan penggunaan input, dan juga kelebihan biaya pada suatu tahapan atau proses pengolahan.